لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu telah menakdirkan kita sebagai manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, yaitu memiliki akal dan hati. Maka manusia bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Juga manusia dapat membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang akan menyebabkan kemudaratan bagi dirinya. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kita sebagai manusia yang mukmin, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak yakin, kita tidak akan mampu ke sini, mampu ke masjid, mampu sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar, luar biasa. Tidak semua orang memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ideal, manusia ideal itu adalah yang pertama manusia yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Jika kita sudah cinta kepada ilmu, maka meskipun diulang-ulang tetap akan senang, tetap akan terasa bahagia, terasa tentram, terasa damai ketika kita mendengarkan yang dibicarakan adalah ilmu pengetahuan, apalagi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana Allah memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu ilmu kepada kita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini adalah bulannya disyariatkan berkurban. Ketika kita teringat dengan syariat kurban, maka akan teringat dengan keluarganya Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah, kalau kita selalu mengkaji kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Masya Allah, keimanan beliau sangat tinggi, tidak bisa diragukan lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menguji dengan hartanya, telah menguji dengan jiwanya, telah menguji dengan keluarganya. Masya Allah, ini harus kita terus gali kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin bapak-bapak para jamaah juga sudah tahu tentang kisahnya istrinya, yaitu Ibunda Siti Hajar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ibunda Siti Hajar lagi hamil, lagi besar-besarnya hamil, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk
memindahkan Ibunda Siti Hajar ke daerah mana, Pak? Daerah yang sekarang selalu dipakai umroh, selalu dipakai ibadah haji, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Pada waktu itu Mekah tidak ada satu orang pun, Pak, di sana. Tidak ada manusia di sana. Hanyalah bebatuan, hanyalah gurun pasir. Bayangkan, Pak. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan Ibunda Siti Hajar ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, ketika di Mekah Ibunda Siti Hajar ditinggalkan seorang diri yang lagi hamil besar-besarnya. Kalau Bapak jadi Ibunda Siti Hajar, apa yang akan Bapak katakan? Apa yang akan Ibu katakan? Nabi Ibrahim tidak banyak bicara, Pak, kepada Ibunda Siti Hajar. Setelah Nabi Ibrahim membawa Ibunda Siti Hajar dari Mesir ke Mekah, lalu ia pergi lagi, Pak. Tidak mengatakan apa-apa. Bertanya Ibunda Siti Hajar, "Wahai Nabi Allah, apakah ini perintah Allah?" "Iya." Udah sih, itu aja, Pak. Ibunda Siti Hajar tidak bertanya lagi karena ini perintah Allah. Nah, setelah lahir Nabi Ismail alaihissalam menangis, Pak. Ibunda Siti Hajar bingung harus melakukan apa. Di padang pasir gurun hanya berdua dengan bayinya yang masih kecil, bayi baru lahir, lalu minta minum. Apa yang akan Bapak lakukan? Bingung, Pak. Tapi Ibunda Siti Hajar, Pak, yang pertama kali dilakukan adalah berprasangka baik kepada Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan menolongnya. Allah pasti menolongnya. Prasangka-prasangka yang ada dalam diri kita itu lahir dari pikiran kita, Pak. Jika pikiran itu muncul yang belum terjadi, misalkan, "Ya Allah, kenapa Engkau takdirkan kepada saya disimpan atau ditakdirkan untuk ada di sini yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada manusia satu orang pun." Jika kita dalam keadaan perih, bingung mencari rezeki, bingung untuk menjemput rezeki, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah dan ditingkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Siti Hajar melakukan syariat sunatullah yang Allah sudah sunatkan, sudah sunatullah, yaitu harus berusaha, harus berikhtiar, bekerja. Apapun itu, Pak. Baik ingin keridhaan Allah, tetap kita harus bergerak, berusaha, berikhtiar. Ingin harta, tetap harus bekerja, berikhtiar, berusaha. Karena tidak ada, Pak, satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak berusaha,
untuk menjemput rezekinya. Bahkan bayi pun tetap berusaha, Pak. Bayi ketika lapar pasti bayi menangis, Pak. Pasti terus bergerak. Nah, itu adalah usaha bayi. Dia mampu hanya melakukan menangis dan bergerak ke sana kemari, tangannya bergerak, kakinya bergerak. Jika kita ingin harta yang banyak, maka usaha kita juga harus lebih giat lagi, Pak. Bapak ingin ridho Allah, maka Bapak harus lebih giat lagi, yaitu membaca Al-Qur'annya, yaitu ibadah sholatnya, zikirnya, taubatnya. Insya Allah, Pak. Yang Ibunda Siti Hajar lakukan pun seperti itu, Pak. Meskipun secara logika di padang bebatuan yang tidak ada airnya, terus tidak ada pepohonan, dan banyak lagi yang memang tidak bisa dimanfaatkan, tapi beliau tetap melaksanakan syariat Allah bolak-balik, Pak. Dia tetap semangat berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan di Sofa ada air, mudah-mudahan di Marwah ada air. Masya Allah, Sofa Marwah hingga 7 kali, Pak. Jika yang pernah ke sana bisa membayangkan bagaimana menderitanya Ibunda Siti Hajar kalau kita logikan menderita itu. Tapi sekarang enak, Pak, dibangun, terus ada lantainya. Dulu tidak ada, Pak. Dulu bebatuan. Kalau lari-lari kecil atau bolak-balik itu, Masya Allah, apalagi di teriknya matahari di Arab itu sangat panas sekali. Panasnya pun berbeda dengan di Indonesia. Kalau kita bayangkan seperti itu, tapi tetap beliau terus berusaha, Pak. Berusaha mudah-mudahan untuk memastikan air itu ada di Sofa, air itu ada di Marwah, atau ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, atau ada orang yang lewat sana dan lain sebagainya. Itulah yang memang terus Ibunda Siti Hajar lakukan, bolak-balik berusaha. Ada, Pak, ini baru kemarin saya memang membahas ini pun teringat dari kemarin cerita jamaah di Majalaya, di Panyadap, bahwa beliau sakit, Pak, sakit. Katanya sih terasa penciuman gak ada, seperti kayak COVID lah. Beliau periksa ke dokter ini lagi tutup, ke klinik ini lagi tutup, ke bidang ini lagi tutup. Udah beberapa klinik beliau tidak temukan dokter yang memeriksanya. Lalu beliau teringat, udahlah saya coba minum jahe merah, beli ke warung, Pak, 1.500. Di rumah minum jahe merah, agak malam, lalu tertidurlah dia. Pagi-paginya jadi sehat bugar, Pak. Umurnya sekarang mungkin hampir 70 tahun. Ternyata betul, Pak, ketika kita berusaha, insya Allah, Allah pasti akan memberikan apa yang kita tuju. Karena yang menyembuhkan itu bukan dokter, Pak, bukan mantri, Pak, bukan bidan dan lain sebagainya, tapi yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya dia membeli jahe merah, Pak, padahal sudah terasa menggigil dan lain sebagainya. Sekarang katanya merasa sehat gitu.
Alhamdulillah sudah 3 hari katanya sudah merasa sehat. Nah ini teringat saya dengan kisahnya Ibunda Siti Hajar. Jadi beliau berusaha dulu gitu, berusaha ke klinik ini dokternya nggak ada, ke klinik ini dokternya sakit, ke klinik ini tutup. Masya Allah, inilah yang memang kehidupan kita itu harus ditafakuri Pak, harus ditadaburi indahnya hidup ini Pak. Jadi jangan diambil rasa khawatir, jangan diambil pusing, jangan diambil menegangkan dan lain sebagainya. Bahkan ada COVID ini pun jangan diambil pusing Pak, jangan ada rasa khawatir. Karena apa? Karena terbukti Pak, orang yang terkena COVID nggak langsung meninggal Pak, bahkan banyak yang sembuh. Berarti sebetulnya tidak ganas-ganas amat gitu Pak COVID ini. Kalau menurut saya ya, yang awam dari kesehatan, banyak orang yang kena COVID, alhamdulillah Pak, pada sembuh lagi, sehat lagi. Memang kita tetap harus berikhtiar menjaga jarak dan lain sebagainya. Tapi memang sedih Pak, di Indonesia ketika mau ibadah, apalagi momen-momen yang memang jarang sekali, setahun sekali PPKM diberlakukan dan lain sebagainya, dibatasi, bahkan ditiadakan. Mudah-mudahan para pemimpin kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Di pasar lebih parah lagi Pak, kalau Bapak ke pasar sekarang, wah pada desak-desakan. Di pasar tidak harus berwudu dulu, bahkan banyak yang belum mandi dulu, tapi kalau di masjid pasti berwudu dulu. Kan COVID ini salah satunya harus mencuci tangan Pak, berarti sering berwudu insya Allah akan terhindar Pak. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sa'i Pak, sa'i itu artinya adalah berusaha, berikhtiar, bukan lari-lari kecil atau lari maraton Pak. Sa'i itu berikhtiar. Bapak coba buka surah An-Najm ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ma sa'a, apa yang telah diusahakannya. Jadi manusia itu akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Najm ayat 39, surah ke 53. Bapak coba buka, lalu lihat tafsirnya dan lain sebagainya, renungkan Pak. Memang benar, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ingin menjemput rezeki dari Allah harus ada usaha. Usaha itu adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Jadi usaha kita Pak sebagai ibadah. Tadi Ibunda Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah. Ternyata airnya, rezekinya muncul dari kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang dikatakan Ibunda Siti Hajar? Jam itu artinya adalah berkumpul dan jangan berhenti. Beda dengan izma itu berkumpul. Kalau jam itu berkumpul dan jangan berhenti. Maka ketika Bapak mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan gaji, mendapatkan untung,
Bapak berdoalah selalu mengalir kepada Allah, tidak berhenti, barokah dan berlimpah ruah, serta bisa dipakai untuk bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Seperti itu Pak, lakukanlah seperti Bunda Siti Hajar. Coba Bapak lihat di pembahasan bahasa Arab, jam-jam itu apa? Makanya sekarang disebut air jam-jam. Dari izma itu berkumpul, jam berarti berkumpul dan jangan pernah berhenti. Terbukti Pak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air jam-jam udah ribuan tahun, setiap tahunnya dibawa atau dipakai oleh manusia di dunia ini tidak pernah habis Pak, tidak pernah kekurangan, betul, terus berkumpul, mengalir dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Diambil oleh jutaan manusia setiap tahunnya, sudah ribuan tahun. Masya Allah. Ini Pak, pelajaran buat kita kisah ini, supaya kita juga bisa melakukan seperti itu. Jadi usaha kita itu bukan bertuju pada hasilnya, tapi usaha kita itu adalah ibadah. Makanya dalam usaha, kalau orang yang berdagang harus perhatikan, yaitu nilai-nilai Islamnya harus diperhatikan. Jangan ada bohong, jangan ada tipu, dan banyak lagi. Kalau bekerja jangan korupsi. Korupsi itu banyak, ada korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi uangnya. Nah ini harus diperhatikan. Karena apa? Karena usaha itu hanyalah ibadah. Hasilnya Allah yang menentukan Pak. Ada sebuah kisah Pak, ini kisah nyata juga. Seseorang yang keluar dari pekerjaannya lalu ia jualan. Kenapa keluar dari pekerjaannya? Mungkin karena pekerjaannya itu adalah sesuatu yang memang melakukan riba dan lain sebagainya, itu dari bank Pak. Dia berusaha keluar dari pekerjaannya dan alhamdulillah dikeluarkan oleh perusahaannya itu. Lalu dia bingung apa yang harus dilakukan. Ternyata yang pertama kali ia lakukan mengikuti Ibunda Siti Hajar, yaitu yakin Allah pasti akan menolongnya, karena dia telah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu membantu riba. Lalu ia memutuskan untuk berusaha Pak. Usaha dia menawar-nawarkan sesuatu. 1 bulan tidak ada Pak yang membeli barang tersebut, 2 bulan tidak ada, 3 bulan tidak ada, padahal sudah berapa ratus orang yang ditawari oleh dia. Bahkan sampai 6 bulan tidak ada Pak yang membeli produknya. Tapi ini Pak, ini hikmahnya. Tiba-tiba ada tetangganya yang bertamu kepada dia. Datanglah kepada dia, ngobrol, terlihat ada produk. Ditanya, itu produk apa? Ini kejadian ini sudah hampir 6 tahun yang lalu Pak. Ini produk saya sudah tawarkan kemana-mana. Coba saya tawarkan melalui online, karena memang dulu tahun 2015-2014 itu online belum semarak seperti sekarang Pak. Melalui online, melalui aplikasi. Ternyata alhamdulillah Pak, laku barang tersebut. Laku. Dia padahal sudah tawarkan ke orang ini, tawarkan ke orang itu, tawarkan ke sana, tawarkan kemari, tapi ternyata Allah kirimkan seseorang untuk memberikan rezekinya kepada dia. Syariatnya lewat seseorang tersebut. Alhamdulillah Pak, hari pertama dia minta 100 dulu.
Sudah 3 hari kemudian dia menambah permintaannya, minta terus nambah. Per hari mintanya hampir 500 piece Pak, 500 piece. Nah, tapi karena memang orang ini belum berproduksi banyak, maka memang keteteran Pak. Alhamdulillah sampai saat ini dia masih menjual produk tersebut Pak. Masya Allah. Inilah hal yang memang kita harus tafakuri Pak. Ternyata sesuatu yang kita usahakan belum tentu itu yang akan terjadi. Tapi tetap Allah akan menilai sebagai ibadah. Allah akan memberikan bonusnya. Dia berusaha ke sana kemari menawarkan, tapi ternyata ada seseorang yang datang. Nah, itu persis kayak kisahnya Ibunda Siti Hajar. Ibunda Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah, ternyata air muncul di bawah kakinya Nabi Ismail. Nah, ini orang ini juga hampir mirip Pak seperti itu. Tadi orang yang sakit pun hampir mirip seperti itu. Ternyata satu hal yang memang kalau menurut secara logika remeh-temeh, tapi itulah yang menjadikannya rezekinya. Nah ini. Nah terakhir tadi langsung berdoa. Kalau Ibunda Siti Hajar jam. Kita berdoa sesuai dengan apa yang Bapak ekspresikan. Bisa ya Allah, ya Rabb, alhamdulillah kalau lagi menerima gajian, menerima keuntungan. Mudah-mudahan rezeki ini terus mengalir, berkumpul, berlimpah ruah dan barokah, serta bisa dikeluarkan di jalan menegakkan syariat-Mu. Nah ini insya Allah Pak akan terus mengalir. Nah ini mudah-mudahan kisah Ibunda Siti Hajar ini jika Bapak gali lebih dalam lagi akan bisa diambil hikmahnya lebih jauh lagi. Karena hidup ini bukan untuk harta, hidup ini bukan untuk dipuji, hidup ini bukan untuk jabatan, hidup ini bukan untuk wanita, hidup ini bukan untuk dunia, tapi hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita dengan Allah itu sebagai partner bisnis. Bapak coba buka surah Al-Fatir ayat ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, orang yang mendirikan salat, yang menginfakkan rezekinya secara terang-terangan, secara diam-diam, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Ternyata Pak, Allah mengibaratkan kita berbisnis dengan Allah, tapi memang kita menjual sesuatu dibayarkan oleh Allah itu tidak sebanding. Contohnya kita membayar seekor nyamuk yang kecil, membeli seekor nyamuk yang kecil atau menjual seekor nyamuk yang kecil, Allah bayar dengan seharga sapi, seharga unta. Mungkin nyamuk kan tidak ada harganya, tapi Allah bayar dengan harga sapi atau unta. Masya Allah. Inilah Allah Mahsub Asy-Syakur. Allah itu sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya yang mengikuti perintahnya. Insya Allah Pak. Tapi sesuatu bayaran yang paling berharga di Allah, dari Allah itu ialah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta itu bonus Pak, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan beberapa penjelasan untuk ibadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan yaitu keikhlasan.
Allah Subhanahu wa taala misalkan memerintahkan istighfar, Allah akan membayarnya dengan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Jadi Allah akan memberikan banyak harta, banyak anak dan lain sebagainya. Tapi tetap akhirnya yaitu ridha Allah yang harus dicapai. Bayaran Allah yang paling tertinggi adalah ridhonya Allah, cintanya Allah. Itulah bayaran yang paling tertinggi. Maka jangan ingin dibayar kecil Pak, apalagi dibayar yang tidak ada nilainya. Apa itu Pak? Dunia, harta, itu tidak ada nilainya di mata Allah. Bahkan seekor nyamuk dengan dunia itu lebih berharga lagi. Seekor nyamuk Pak, tidak ada harganya. Kalau dunia ini ada harganya, pasti orang yang rajin ibadah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya, maka ini hanya untuk fasilitas ibadah kepada Allah. Makanya mudah-mudahan kita selalu berbisnis dengan Allah, yaitu ingin dibayar sesuatu yang sangat besar, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mencapai ridhonya. Makanya insya Allah ketika kita semangat dalam beribadah, kita akan diberi kenyamanan, ketentraman. Karena apa? Karena di dunia ini hanya sementara, tidak ada orang yang abadi di dunia ini. Banyak orang yang mengumpulkan harta tiba-tiba meninggal. Bahkan ada orang sahabat saya, yaitu dia tadinya jualannya hanya tanggungan Pak, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah dalam menjemput rezekinya, dia kebeli rumah, kebeli mobil banyak dan lain sebagainya. Setelah 2 tahun, tidak lama kemudian umurnya baru 38 atau 39 tahun meninggal Pak. Nah inilah harta itu akan ditinggalkan Pak, istri akan ditinggalkan, anak akan ditinggalkan. Jadi mudah-mudahan kita memahami apa tujuan hidup di dunia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi